Seorang pria usia 35 tahun warga Kampung Lebak Larang Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Bonyok, diduga dianiaya oleh 4 oknum polisi. Peristiwa tersebut berawal dari adanya kejadian pencurian salah satu minimarket di Bojongkopo Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi beberapa hari yang lalu. Pada malam itu saat bersamaan korban bersama istri dan anaknya di perjalanan kecapean sepulang dari daerah Banten menggunakan mobil Avanza hendak numpang istirahat di depan minimarket tersebut. Sekira 1 jam istirahat kemudian korban bersama keluarganya pulang menuju rumah yang ada di daerah Mandrajaya Ciemas. Setelah ada laporan dari pihak minimarket, pihak kepolisian pun dengan adanya rekaman CCTV milik minimarket tersebut terlihat seunit mobil Avanza milik korban saat kejadian ada di depan minimarket. Dan korban disegap di perjalanan menuju pulang daerah Cukanggaleh Desa Mandrajaya Ciemas. Korban langsung dibawa ke Polsek Ciemas, dan disitulah korban babak belur diduga dianiaya oleh keempat oknum polisi tersebut. Setelah diperiksa korban dan saksi-saksi oleh pihak kepolisian tidak terbukti korban yang melakukan pencurian di minimarket itu. Atas peristiwa tersebut korban bersama keluarganya langsung buat lapor ke Propos Polres Sukabumi dan sampai saat ini kasus masih ditangani oleh Propos Sukabumi. Pulang dari Banten, keadaan saya ngantuk berat pada jam itu. Saya mampir dulu ke Alfa Bojongkopo gitu. Saya tidur di situ, perkiraan pukul 4 saya langsung pergi lagi gitu. Arah pulang. Pada hari Kamis saya pergi ke Bojongkopo lagi, ngirim caplak. Ya di situ saya dicari-cari katanya di rumah ada yang ngebel sama saya gitu. Pas di jalan saya disergap sama bapak polisi itu gitu. Di situ saya ditangkap lah gitu dengan katanya pelakunya saya itu pembobolan apa? Iya. Sebenarnya itu awalnya bukan saya yang dikejar, itu mobil yang ada parkir di situ gitu. Terus penjelasan dari rumah, mobil itu disewa sama saya gitu. Itu pas waktu di jalan itu enggak ada diapa-apain, cuman saya di tangan saya diborgol sama lakban gitu. Langsung saya pergi lagi katanya dibawa ke Polsek Ciemas jam 11-an. Kapan? Pada malam Jumat. Malam Jumat kemarin. Ya seperti digitu-gituin lah, seperti dipukul, ditanya. Saya itu ditanya, udah saya jawab begitu, tapi dia nggak percaya sama saya gitu. Terus saya dipukul-pukulin lah sama mereka. Yang dipukul itu bagian ini paha, yang diinjak-injak. Terus inilah yang paling banyak ini pakai sendal, dipakai kresek ya, kantong kresek saya ditutupin ya. Terus mulut saya disuapin itu sendal, dimasukin ke dalam mulut saya gitu. Supaya saya ngaku, bahkan saya pelakunya dari itu gitu. Cuman ini dipakai rokok, disundut ya. Kalau enggak salah 4 yang melakukan. Ya, yang melakukan itu 4. Ya, saya pengennya di mana itu hukum itu di mana gitu. Gitu. Itu keadilan. Buat saya kan itu rakyat kecil lah gitu. Jadi Bapak nggak merasa gitu? Saya nggak merasa jadi pelaku kriminal, gitu. Melakukan kriminal. Itu dari penjelasan dari istri saya gitu, karena saya itu perginya sama istri dan kedua anak saya. Saya itu pengen adil seadil-adilnya, akan melaporkan bahwa saya itu nggak merasa melakukan kriminal gitu. Jadi akan melaporkan ke bagian terkait gitu Pak. Saya atas nama keluarga korban yang dikeniaya oleh pihak oknum polisi, saya sudah melaporkan kejadian ini untuk menuntut keadilan. Sudah melaporkan ke Propos. Di atas langit ada langit untuk menuntut keadilan. Akan saya diduga membobol Alfamart Bojongkopo.
Tapi faktanya keponakan saya tidak melakukan itu. Nah, awalnya dia itu pulang dari Banten, mau pulang ke Desa Mandrajaya. Di tengah perjalanan pas Alfamart Bojongkopo dia istirahat, tidur dulu di dalam mobil di depan Alfamart. Kurang lebih keterangan dia itu jam 3 sudah istirahat, kurang lebih jam 4 dia pulang ke rumah bersama istri dan anaknya. Melihat daripada korban, tubuhnya itu mukanya pada memer, pada bengkak ya, dan ada bakaran rokok ya, sundutan rokok di belakang punggungnya, dan dia itu dimasukin sendal ke mulutnya sampai kepalanya itu dimasukin plastik kresek dan pahanya itu diinjak-injak sama oknum polisi. Diduga kurang lebih 4 orang yang menganiaya keponakan saya. Dan saya sudah melaporkan ke Propos ya untuk ditindaklanjut dan saya akan menuntut keadilan itu. Ya sementara kita menunggu untuk proses menuju proses ke tingkat yang lebih tinggi. Gitu.